Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Taufan, saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto. Pagi ini kita akan melaksanakan praktikum fisika dasar dengan judul bab daya listrik. Seperti yang kita lihat di belakang, ini terdapat rangkaian sistem pada daya listrik ini. Kemudian tujuan pada praktikum kali ini agar mahasiswa dapat memahami karakteristik lampu pijar. Di belakang saya ini sudah ada beban listrik menggunakan lampu pijar. Lampu pijar 1 dengan daya 60 watt, lampu pijar 2 dengan daya 40 watt, dan lampu fluorescent 1 dengan daya 10 watt, dan lampu fluorescent 2 dengan daya 18 watt. Kemudian kita pada kali ini kita akan melaksanakan praktikum dengan alat dan bahan berupa lampu pijar yang tadi sudah saya sebutkan, dan power analyzer atau wattmeter. Kemudian dihubungkan atau kita koneksikan menggunakan kabel penghubung untuk mengkoneksikan power analyzer ini ke rangkaian listrik. Baik, saya akan melaksanakan eksperimen pada percobaan pertama, yaitu pada lampu pijar 1. Kita lihat pada power analyzer, kita taruh kabel konektor atau kabel penghubung di power source atau sumber daya. Kemudian ujung dua kabel konektor ini kita sambungkan ke output dari sumber daya. Kemudian kita ambil lagi kabel penghubung, dua kabel penghubung, kita taruh di load pada power analyzer atau beban. Kita di sini pakai beban lampu. Berarti kita lihat rangkaiannya, beban lampu berada di sini. Kemudian kita koneksikan langsung ke bebannya. Setelah itu kita nyalakan power analyzer ke posisi on supaya membaca hasil dari lampu pijar tersebut. Ini nanti dikat aja. Tunggu 30 detik ini kayaknya. Memang harus start 30 detik itu deh. Makanya kayaknya jangan di offin aja dulu deh. Oke, ini sudah nyala dan ini sudah terlihat bahwa posisi dari power analyzer ini on, dan dilihat bahwa semuanya masih nol karena daya dari PLN ini belum saya nyalakan. Oke, kita coba nyalakan ya. Oke, lampu pijar 1 sudah menyala dengan daya 60 watt. Kita lihat daya yang terbaca pada wattmeter atau power analyzer berapa. Ini ada beberapa, nggak kelihatan. Gini. Ini setelah lampu pijar sudah menyala, ini sudah terlihat bahwa daya dari lampu yang daya nyatanya berapa, kemudian faktor dayanya berapa, kemudian arus, tegangan. Setelah lampu pijar 1 menyala, di sini akan terbaca daya dari lampu pijar tersebut, daya sebenarnya. Di sini ada 56 watt. Tadi yang sudah saya sebutkan kan lampu pijarnya 60 watt. Ternyata di sini 56. Kemudian satuannya watt. Kemudian ada arus 0,26, satuannya ampere. Kemudian ada tegangan yang terukur 222,5 atau 4. Kemudian ada faktor daya atau cos theta. Kemudian kita pencet yang ini ada untuk membaca watt, volt ampere. Di sini volt ampere atau daya semu itu 57,85.
Setelah percobaan pertama lampu pijar 1 berhasil, kita akan koneksikan atau pindahkan rangkaian kepada lampu pijar 2. Jangan lupa untuk mematikan saklar terlebih dahulu. Untuk menghubungkan atau mengkoneksikan rangkaian dari lampu pijar 1 ke lampu pijar 2, kita tinggal memindahkan rangkaian yang ada pada lampu pijar 1 lalu dikoneksikan ke lampu pijar 2. Lampu pijar 2 dengan daya 40 watt. Sekarang kita coba apakah menyala. Jangan lupa dinyalakan saklarnya terlebih dahulu. Ini sudah terlihat menyala ya. Sekarang coba kita lihat ke power analyze atau wattmeter. Dia membaca daya nyatanya berapa. Ini daya yang terukur 36 watt. Kemudian faktor dayanya 0,90. Kemudian arusnya 0,18. Kemudian tegangan yang terukur 222,2. Kita lihat daya semuanya itu 40,01. Oke, kita lanjut lagi ke percobaan lampu fluorescent 1 yang ada di sebelah kanan. Ini dengan daya 10 watt. Kita matikan dulu. Sama seperti tadi, untuk mengoneksikannya kita tinggal memindahkan rangkaian pada lampu pijar 2 ke lampu fluorescent 1 di sini berarti. Kita coba koneksikan. Kemudian kita nyalakan saklar. Ya, berhasil dan menyala. Kemudian kita lihat di wattmeter atau power analyze. Ini dia daya yang terukur, daya nyatanya 10 watt. Dari daya lampu yang 10 watt terbaca 10 watt. Kemudian faktor dayanya 0,19 yang terukur, dan tegangan yang terukur 222,6, arusnya 0,26, dan daya semuanya 60,15. Kemudian kita akan memindahkan rangkaian kepada lampu fluorescent 2 dengan daya 18 watt. Kita matikan terlebih dahulu saklarnya. Kemudian kita pindahkan ke lampu TL2. Sekarang kita nyalakan saklarnya. Kok menyala? Setelah rangkaian dikoneksikan kepada lampu fluorescent 2 dengan daya 18 watt, sekarang kita coba nyalakan saklar ya. Ya, sudah nyala. Kemudian kita langsung lihat ke daya yang terukur pada wattmeter atau power analyzer. Di sini lampu di Philips tertulis 18 watt. Di sini tertulis 18 watt. Namun yang terukur pada power analyze atau wattmeter 24 watt. Kemudian ini tegangan yang terukur 223,9, faktor daya atau cos theta 0,26, arus yang terbaca 0,43. Kemudian kita lihat daya semuanya. Daya semuanya 95,76. Seperti itu. Jangan lupa kita matikan dulu saklarnya. Setelah pada percobaan lampu fluorescent 1, kita akan melakukan percobaan selanjutnya, yaitu lampu fluorescent 1 dengan menggunakan kapasitor 1 dengan nilai kapasitor 3,25 mikrofarad dan kapasitor 2 senilai 3 mikrofarad. Kita akan hubungkan rangkaian untuk ke kapasitornya. Kita menggunakan kabel penghubung, 2 kabel penghubung. Kita colokkan, kita hubungkan ke lampu fluorescent 1. Kemudian kita koneksikan ke kapasitor 1. Oke, ini sudah terhubung. Sekarang coba kita nyalakan. Di sini
terbaca bahwa dayanya itu 11 watt dari daya lampu yang seharusnya 10 watt. Kemudian arusnya makin rendah ya, 0,08, faktor dayanya 0,6 sekian, dan dan tegangan yang terbaca 221,6. Kemudian daya semuanya 22,16. Sekarang kita akan koneksikan kapasitor yang kedua. Kita matikan dulu. Sabar. Dengan nilai kapasitor 3 kV. Coba nyalakan. Ini hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang menggunakan kapasitor 1 tadi. Di sini sudah terbaca bahwa hasilnya 11 watt daya yang terukur, kemudian arusnya 0,09, faktor dayanya 0,55, dan tegangan terukurnya terbaca 221,4. Kemudian ini daya semuanya 19,92. Selanjutnya kita matikan dulu sebenarnya, dan kita akan melakukan percobaan selanjutnya dengan lampu fluorescen 2 dengan kapasitor 1 dan kapasitor 2. Kita pindahkan ke 1 dulu karena menggunakan kapasitor 1. Kemudian kita menggunakan lampu fluorescen yang kedua dengan daya 18 volt dan nilai kapasitor 3,25. Sekarang coba kita nyalakan. Ya. Dari daya pada lampu ini 18 volt, di sini yang terbaca atau terukur adalah 25 watt. Kemudian faktor dayanya 0,51 dan arus yang terukur atau terbaca 0,22. Tegangan yang terukur 22,3. Kemudian daya semuanya 48,90. Setelah itu kita matikan dulu sekarang. Kita coba ke kapasitor 2. Kabelnya banyak tadi. Setelah itu kita koneksikan lampu fluorescen 2 ke kapasitor 2 dengan nilai kapasitor 3 mikrofarad. Coba kita nyalakan. Oke, ini sudah terbaca bahwasanya daya yang terukur 24 watt, kemudian arus yang terukur 0,24 atau 23, kemudian faktor dayanya 0,46 atau 49, dan tegangan yang terukur 222,3. Daya semuanya 51,17. Setelah itu jangan lupa kita matikan sakarnya. Sekian praktikum pada hari ini, praktikum nilai listrik fisika dasar. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi media pembelajaran bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.